Pada tes pramusim lalu, para pabrikan MotoGP memperkenalkan motor terbaru mereka untuk musim 2024. Motor-motor terbaru tersebut mempunyai beberapa peningkatan dari versi sebelumnya, dengan beberapa part baru pada motor. Berikut beberapa peningkatan yang dilakukan para pabrikan di tes pramusim lalu. Yang pertama ada Honda. Pada tes pramusim lalu, Honda sepertinya fokus pada pengembangan perangkat aerodinamika, serta sayap depan dan belakang pada RC213V. Bagian depan hanya terjadi perubahan kecil. Honda mencoba sayap depan baru yang sedikit dimodifikasi dari sebelumnya. Sementara di bagian belakang, Honda telah mengubah-ubah settingan sayap belakang mereka. Pada saat tes Sepang, Honda memperkenalkan desain baru dengan sayap belakang yang lebih kecil, dengan dua sayap dino di kedua sisinya. Kemudian konsep tersebut dipertahankan pada tes Qatar lalu, dengan Honda memperluas sayap belakang mereka dengan sayap yang lebih tinggi. Hal tersebut tak hanya bertujuan untuk memberikan lebih banyak downforce pada motor. Yang kedua ada Yamaha. Yamaha membawa beberapa part baru pada motornya. Part-part baru tersebut mereka bawa pada tes Sepang dan Losail lalu. Yang paling terlihat adalah bagian belakang motor WZR M1. Yamaha kedapatan sedang mengetes perangkat aerodinamika baru pada motornya, yakni Dyno Wings di bagian belakang motor. Dyno Wings sebenarnya sudah diterapkan Yamaha sejak 2023 lalu. Yang membuatnya berbeda adalah adanya 3 elemen di kedua sisi belakang motor, yang mana musim lalu hanya ada 2 elemen saja. Selain itu, mereka juga menguji sayap belakang secara intensif. Yamaha juga mencoba 2 knalpot baru pada motor WZR M1. Knalpot pertama mereka uji di Sepang, yang mana knalpot tersebut pendek dan berada di depan swing arm. Knalpot kedua mereka uji di Qatar, dengan bentuk knalpot yang lebih panjang. Kemudian motor terbaru Yamaha mempunyai ventilasi pendingin tambahan di belakang downwash. Hal itu bertujuan untuk udara panas dari blok mesin yang terperangkap di radiator supaya keluar. Yang ketiga ada Aprilia. Pada tes pramusim di Sepang, Aprilia mencoba perangkat aerorik seperti yang ada di Formula One, namun dengan sensor yang lebih sedikit. Perangkat ini memungkinkan Aprilia mempunyai data tambahan yang dikumpulkan selama tes. Perangkat ini bermanfaat untuk mencari struktur aliran udara pada motor, dan mengurangi efek downforce pada bagian depan. Selain itu, Aprilia juga berinovasi dengan mencoba diffuser kecil pada bagian belakang motor RSGP, yang kemudian mereka uji lagi di tes Qatar lalu. Namun pembalap mereka Maverick Viñales sepertinya tidak terlalu menyukainya. Oleh karena itu, elemen tambahan baru pada motor ditambahkan. Elemen ini membuat volume yang dihasilkan diffuser menjadi lebih kecil. Yang keempat ada KTM. Pada tes Valencia lalu, KTM memperkenalkan fairing baru yang lebih rendah ke aspal. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan downforce pada motor, tanpa menambahkan berat pada motor, dengan aliran udara yang dipercepat guna menekan motor ke aspal. Perangkat baru tersebut kemudian diuji lagi di tes Sepang, dan kemudian mereka menyempurnakan konsepnya pada tes Qatar lalu, dengan sayap sidepod yang lebih rapat dibandingkan sebelumnya, yang menuju ke arah fairing, dengan tepi atas yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Yang kelima ada Ducati. Pada tes pramusim, Ducati tidak membawa perubahan besar pada motornya. Pada tes di Sepang, Ducati memperkenalkan bodywork baru untuk Desmos Edici GP24, dan sebagian besar mereka uji lagi di tes Qatar lalu. Mereka membandingkan bodywork baru dengan bodywork lama GP23. Hasilnya, bodywork baru berefek baik bagi Ducati, dengan Bagnaia yang selalu berada di papan atas pada akhir catatan waktu pramusim.